Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu, seakan mengerti isi hati Alia. Ia melangkah menyusuri lorong Bandara Soekarno-Hatta dengan langkah tenang dan rapi. Seragam birunya tersemat sempurna, rambut disanggul ketat, senyumnya tipis, nyaris palsu. Sudah hampir 1 tahun ia kembali bertugas sebagai pramugari. Tapi tak satu hari pun berlalu tanpa bayang-bayang masa lalu menyelinap diam-diam. Penerbangan ke Tokyo, pukul 9.10. Semua pramugari harap berkumpul di ruang brief. Suara pengumuman terdengar lewat pengeras. Alia mengangguk pelan, mempercepat langkahnya. Di ruang briefing, suasana riuh ringan. Rekan-rekannya tertawa, saling melempar cerita. Tapi Alia lebih banyak diam, mengangguk seperlunya. Ia masih bisa tersenyum, tapi hanya untuk sopan santun. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya sejak Raka, suaminya, meninggal dalam kecelakaan setahun lalu. Raka, suami yang selalu memberinya pelukan setiap kali ia kembali dari penerbangan panjang. Yang dulu mengiriminya pesan singkat seperti, "Sudah makan? Jangan lupa tidur siang." Kini semua itu lenyap, digantikan foto pernikahan yang membeku di dinding apartemennya. "Alia, kamu baik-baik saja?" tanya Tari, teman satu tim sekaligus sahabatnya. Alia tersenyum kecil. "Ya, aku baik." Jawaban yang sudah terlalu sering ia ulang, bahkan kepada dirinya sendiri. Selesai briefing, mereka naik ke pesawat. Penerbangan hari itu padat. Penumpang ramai, mayoritas pebisnis dan turis. Alia menjalankan tugas seperti biasa, menyambut, membantu, memeriksa sabuk pengaman. Namun, di saat ia menengok ke lorong tengah pesawat, langkahnya terhenti sejenak. Seorang pria masuk, tinggi, gagah, berjaket hitam dengan koper kecil di tangan. Wajahnya samar di balik masker medis, tapi mata itu, seperti pernah ia tatap ribuan kali. "Dek." Alia terpaku. Dadanya mencubit. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, namun tubuhnya kaku. "Raka?" bisiknya lirih, nyaris tanpa suara. Pria itu menoleh singkat, seolah merasakan tatapan Alia, lalu mengangguk sopan sebelum duduk di kursi 17A. Alia tak bisa bergerak. Seluruh udara dalam kabin seolah membeku. Ia tahu ini tidak mungkin. Suaminya sudah dikubur. Ia menangis di pemakamannya. Ia meletakkan bunga di pusaranya. Lalu siapa pria itu? Alia mencoba menahan napas. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil daftar manifest penumpang. Ia tak seharusnya panik. Tapi bagaimana mungkin ia bisa tenang jika pria itu benar-benar terlihat seperti Raka? Dia berdiri sejenak di lorong belakang kabin, mencoba menenangkan pikirannya. "Itu bukan dia," katanya dalam hati. "Itu hanya wajah yang mirip." Namun batinnya menolak. Tatapan mata itu terlalu familiar. Seperti saat Raka melihatnya pulang kerja, penuh rindu dan kehangatan yang tak bisa disamarkan. Tari datang mendekat, membawa troli minuman. "Alia, kamu pucat banget. Kamu yakin gak apa-apa?" Alia mencoba tersenyum. "Ya, cuma sedikit pusing. Mungkin karena kurang tidur." Tari mengangguk pengertian. "Kalau butuh istirahat sebentar, bilang aja ya." Alia mengangguk, lalu memberanikan diri melangkah ke barisan tempat duduk bagian tengah. Kursi 17A. Pria itu sedang menatap keluar jendela. Maskernya masih menutupi wajah. Tapi matanya, tatapannya. "Maaf, Pak, boleh saya bantu dengan sesuatu?" tanyanya, berusaha menjaga suara tetap stabil. Pria itu menoleh. Tatapan matanya mengarah langsung pada Alia, dan sesaat mata mereka saling bertaut. Sejenak, Alia merasa waktu berhenti. Detak jantungnya membentur dada dengan keras. "Tidak, terima kasih," jawabnya pelan. Suara itu, serak yang sama seperti suara Raka ketika baru bangun tidur. Alia nyaris kehilangan keseimbangan. Ia terpaksa berpaling, berjalan menjauh sambil berpura-pura memeriksa kabin. Setelah menyelesaikan layanan minuman, Alia diam-diam kembali ke dapur belakang. Ia membuka manifest penerbangan dan mencari kursi 17A. Nama, Daniel Haji Siregar. Tanggal lahir,
14 Juni 1987. Kebangsaan Indonesia. Tujuan Tokyo Haneda. Nomor paspor 09X. Teruskan sebagian angka. Bukan Raka. Nama itu berbeda. Tapi, tanggal lahirnya sama. Alia menutup map dengan cepat. Tubuhnya gemetar. Kepalanya penuh tanya. Jika benar ini hanya kebetulan, mengapa semuanya terasa terlalu persis? Atau, mungkinkah Raka masih hidup? Penerbangan menuju Tokyo memakan waktu hampir 7 jam. Tapi bagi Alia, waktu terasa seperti pasir yang mengalir lambat di jam tua yang rusak. Setiap langkahnya di kabin terasa berat. Seolah-olah seluruh keberadaannya ditarik oleh gravitasi dari kursi 17A. Ia kembali melirik ke arah pria itu. Daniel, begitu tertulis di manifest. Namun setiap kali pria itu menoleh, Alia buru-buru memalingkan wajah, takut terlihat aneh, takut terlalu berharap. Tari yang duduk di jamsit dekat dapur belakang meneguk air dan menatap Alia. Prihatin. Gue tahu lo lagi mikirin sesuatu, ujarnya hati-hati. Mau cerita? Alia menatap Tari. Keraguannya bertarung dengan rasa sesaknya yang sudah tak bisa ditahan. Akhirnya, ia berbisik pelan. Di kursi 17A, lo lihat nggak? Yang cowok tinggi itu. Tari mengernyit. Kenapa? Alia menggigit bibir. Dia mirip banget sama Raka. Tari terdiam. Lalu menarik napas pelan. Alia, lo yakin? Maksud gue, lo udah lihat banyak wajah dari seluruh dunia di pesawat. Bisa jadi cuma mirip. Tapi bukan cuma wajahnya. Tari. Suara Alia mulai retak. Cara dia bicara, matanya, dan tanggal lahirnya di data manifest sama persis. 14 Juni. Tari menatap sahabatnya lama, sebelum akhirnya menggenggam tangan Alia. Oke, kita cari tahu. Tapi pelan-pelannya. Lo nggak bisa langsung nuduh dia Raka. Alia mengangguk, meski di dalam dadanya badai sudah terlanjur membuncah. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Haneda, Tokyo. Saat para penumpang mulai turun, Alia berdiri di dekat pintu, mengucapkan selamat tinggal seperti biasa. Daniel, pria dari kursi 17A, berdiri di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia membuka masker. Alia nyaris menjatuhkan map dari tangannya. Itu wajah Raka. Hanya sedikit lebih kurus, dagu yang kini ditumbuhi jenggot tipis, dan tatapan yang kosong. Tapi tak ada keraguan di benaknya. Itu adalah wajah pria yang ia cium jenazahnya 1 tahun lalu. Daniel menatap Alia sebentar, seolah mencoba mengenali sesuatu. Lalu ia mengangguk singkat. Terima kasih atas pelayanannya. Ucapnya lembut. Ia pergi, menarik kopernya menuju pintu keluar. Alia terpaku. Ia ingin memanggil, mengejar, meneriakkan nama yang selama ini hanya ia bisikan dalam doa. Tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa berdiri, menyaksikan suaminya yang telah meninggal 1 tahun lalu, melangkah hidup-hidup meninggalkannya sekali lagi. Langit Tokyo sore itu mendung. Udara sejuk menyambut para penumpang yang keluar dari terminal. Alia berdiri di balik pintu kedatangan. Matanya mencari-cari. Ia sudah berganti dari seragam menjadi jaket abu-abu dan jeans, menyamar sebagai penumpang biasa. Ia mengambil cuti dadakan, suatu hal yang belum pernah ia lakukan sepanjang karirnya. Pikirannya masih kacau. Rasionalitasnya menjerit. Raka sudah meninggal. Kau menguburnya sendiri. Tapi hatinya menolak pasrah. Wajah itu, suara itu, gerakan tangannya saat mengucapkan terima kasih. Itu bukan hal yang bisa dikarang oleh mimpi atau ilusi. Dia akan kemana? Gumam Alia, menelusuri lorong kedatangan. Matanya terbelalak saat melihat siluet pria itu di kejauhan, menarik koper kecil hitam, menyusuri jalan keluar ke halte taksi. Alia berlari kecil, menjaga jarak. Jantungnya berpacu lebih cepat dari langkah kakinya. Ia mengamati dari belakang saat Daniel menaiki taksi hitam. Dengan cepat, Alia menghentikan taksi lain dan memberitahu sopir. Ikuti taksi di depan itu. Tapi jangan sampai ketahuan. Sopir taksi, pria Jepang berusia 40-an, hanya mengangguk singkat.
Taksi mereka melaju perlahan menyusuri jalan Tokyo yang rapi dan tenang. Perjalanan memakan waktu sekitar 25 menit. Sebelum taksi yang membawa Daniel berhenti di sebuah gang kecil yang agak tersembunyi. Di sana, pria itu turun dan berjalan kaki menuju sebuah bangunan bertingkat 2, sederhana namun bersih, seperti rumah penginapan. Alia menunggu sampai taksi itu pergi sebelum turun dan berjalan mendekat. Dari kejauhan, ia melihat Daniel mengetuk pintu, dan seorang perempuan tua membukakan. Mereka sempat berbicara sebentar dalam bahasa Jepang, lalu Daniel masuk ke dalam. Alia mencatat alamat itu dengan cepat di ponselnya. Tapi sebelum ia pergi, ia memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ia menyelinap ke sisi bangunan dan menemukan jendela kecil yang tak tertutup tirai sepenuhnya. Perlahan, ia mendekat dan mengintip dari balik celah. Dan di sanalah ia melihatnya. Pria itu, yang benar-benar menyerupai Raka, sedang membuka jaket, dan ada bekas luka panjang di sisi kanan dadanya. Persis seperti luka operasi yang dulu pernah Raka alami setelah kecelakaan motor kecil 2 tahun sebelum menikah. Alia menutup mulutnya sendiri. Matanya mulai berair. Dia benar-benar Raka. Tapi jika Raka masih hidup, siapa yang dimakamkan 1 tahun lalu? Malam itu di hotel kecil kawasan Shinjuku, Alia terduduk di pojok kamar dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi layar ponsel yang menampilkan foto-foto lama bersama Raka, foto pernikahan, liburan pertama mereka ke Lombok, dan swafoto terakhir mereka di balkon apartemen. Hanya beberapa hari sebelum tragedi itu. Aku memakamkan kamu, Ka, bisiknya lirih. Aku menyentuh wajahmu, mencium keningmu, meratap di atas pusaramu. Lalu, siapa kamu yang tadi berdiri di depan mataku? Pagi harinya, Alia mengambil keputusan. Ia harus kembali ke Indonesia. Tapi tidak langsung ke Jakarta, melainkan ke tempat terakhir di mana semuanya dimulai. Rumah mendiang Raka, tempat mertuanya tinggal, dan makam suaminya. 2 hari kemudian, Jakarta, Indonesia. Alia berdiri di depan rumah tua di Bilangan, Depok. Ibu Raka, Bu Sulastri, menyambut dengan mata bengkak dan senyum lelah. Kamu kelihatan kurus. Nak, masuk dulu. Di ruang tamu, mereka berbicara dengan pelan dan hati-hati. Alia belum berani membuka apa yang dilihatnya di Tokyo. Tapi satu pertanyaan akhirnya lolos dari bibirnya. Bu, waktu itu, siapa yang memastikan jenazah Raka? Bu Sulastri menunduk. Polisi. Mereka bawa kami ke kamar jenazah. Mayatnya terbakar parah karena mobil terbakar. Tapi kalungnya, cincin pernikahan, dompet Raka, semua ada. Kami tak bisa melihat wajahnya. Tapi mereka bilang itu dia. Alia tercekat. Jadi, wajahnya bahkan tak pernah dikenali secara langsung? Alia, kenapa kamu tanya begitu? Tanya ibunya curiga. Alia ragu, tapi tak bisa menahannya. Ia membuka ponsel dan menunjukkan foto yang diam-diam ia ambil dari jendela penginapan di Tokyo. Bu, lihat baik-baik. Bu Sulastri mendekat, dan wajahnya berubah seketika. Air matanya jatuh tanpa suara. Astagfirullah. Raka? Bisiknya nyaris tak terdengar. Alia mengangguk pelan. Saya lihat dia, Bu. Saya bicara dengannya. Suaranya, wajahnya, bahkan bekas luka lamanya, semua sama. Tapi dia bilang namanya Daniel. Mereka terdiam lama. Akhirnya Bu Sulastri berkata dengan suara parau. Kalau begitu, kita harus gali makam itu. Kita harus tahu siapa sebenarnya yang kita kuburkan. Langit malam tampak pekat. Awan menggantung berat seolah menahan hujan. Di balik deretan makam di TPU kecil kawasan Depok, Alia berdiri dengan napas tertahan. Ia menggenggam tangan Bu Sulastri erat, mencoba menenangkan diri meski tubuhnya sendiri bergetar hebat. Tak jauh dari mereka, 2 petugas makam dan 1 petugas polisi berpakaian preman berdiri dalam diam. Mereka sudah diberi izin resmi atas permintaan keluarga untuk membuka makam atas dugaan identitas jenazah yang tidak sesuai. Maaf Bu, kami mulai sekarang, ujar petugas makam sambil menyalakan alat kerja. Gundukan tanah mulai dibuka perlahan. Udara menjadi lebih dingin. Bu Sulastri menutup mulutnya dengan syal,
Tak kuasa menahan gemetar. Alia memejamkan mata. Setiap serokan tanah terdengar seperti pukulan keras di dada. Beberapa menit kemudian, papan nisan digeser, dan peti mulai terlihat. Petugas membuka penutup peti dengan hati-hati, dan aroma tanah bercampur kayu tua langsung menyeruak. Isinya hanya bungkusan tulang belulang dan kain putih terbakar sebagian. Tak ada tengkorak utuh. Tak ada ciri yang bisa dikenali. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah tidak ada cincin kawin di jari kerangka. Tidak ada dompet. Tidak ada kalung perak yang biasa dipakai Raka. Petugas polisi mengernyit. Ini mencurigakan. Katanya waktu ditemukan, semua identitas ada. Bu Sulastri mengangguk lemah. Polisi bilang begitu. Kami tak berani buka petinya saat dikirim ke sini. Alia melangkah mendekat, memperhatikan lebih seksama. Dan di sanalah ia melihatnya. Potongan label kain hangus di sudut peti. Ia menarik label itu perlahan, dan membaca tulisan samar di atasnya. Korban tak dikenal, TKP Tol Cikampek KM 34, tanggal 11 Maret. 11 Maret? Alia menelan ludah. Itu bukan tanggal kecelakaan Raka. Bu Sulastri membelalak. Benar, kecelakaan Raka tanggal 15 Maret. Berarti, peti ini dikirim salah. Polisi langsung mencatat sesuatu di bukunya. Ini sudah masuk kelalaian pihak rumah sakit dan kepolisian. Kita harus cari data lebih lanjut. Alia berdiri membatu. Pikirannya bergemuruh. Jika ini bukan Raka, berarti Raka tidak pernah mati. Tapi kenapa dia menghilang? Kenapa dia hidup dengan identitas baru? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang mati dalam kecelakaan itu? Tokyo, Jepang. Alia berdiri di depan penginapan tempat ia terakhir kali melihat Daniel, yang ia yakini adalah Raka, suaminya. Ditemani oleh seorang penerjemah lokal, ia berdiri menunggu dalam diam. Kali ini, ia tak ingin hanya mengintip dari balik jendela. Ia ingin jawaban. Tepat pukul 8 malam, pria itu muncul, menenteng tas kain, hendak pergi keluar seperti biasa. Alia maju, menghadangnya. Raka. Langkah pria itu terhenti. Perlahan ia menoleh. Wajahnya datar, seperti tak mengenalnya. Maaf, saya rasa Anda salah orang. Alia tak bergeming. Aku bukan salah orang. Aku istrimu. Mata pria itu mulai berkabut. Ia melirik ke kanan dan kiri. Jangan buat keributan di sini, bisiknya cepat. Lalu memberi isyarat agar mereka bicara di dalam. Di dalam kamar sederhana itu, pria itu duduk di tepi ranjang, tangan bertaut di pangkuan. Tatapannya menembus lantai. Alia duduk di seberangnya. Rahangnya mengeras. Aku menggali makammu. Mayat itu, bukan kamu. Pria itu akhirnya menatapnya. Kamu seharusnya tidak mencari aku. Berarti kamu benar-benar Raka, gumam Alia. Suaranya pecah. Hening panjang menguasai ruangan. Lalu perlahan, Raka mulai bicara. Setahun lalu, aku dapat pesan ancaman. Mereka bilang akan membunuh kamu. Kalau aku tidak, menghilang. Waktu itu, aku sedang dalam penyelidikan karena menyaksikan penggelapan besar di perusahaan tempat aku bekerja. Tapi orang-orang itu bukan penjahat biasa. Mereka punya koneksi sampai ke kepolisian. Aku tak tahu siapa yang bisa kupercaya. Dan aku panik. Alia membeku. Jadi kau pura-pura mati? Raka mengangguk. Hari itu aku memang mengalami kecelakaan. Tapi aku berhasil keluar sebelum mobil terbakar. Seorang pria tak dikenal mencoba menolong. Dan dia yang akhirnya terjebak di dalam. Polisi, entah kenapa, atau mungkin sengaja, menyebut korban itu aku. Aku ambil kesempatan itu. Dengan bantuan seorang kenalan di kedutaan dan sedikit uang, aku keluar dari negara ini sebagai pria mati. Dan aku hidup sebagai Daniel di sini. Alia terisak. Dan kau membiarkan aku menangis di pusaramu selama setahun. Raka berdiri. Matanya penuh luka. Setiap malam aku menangis melihat fotomu, mendengar suaramu dari rekaman lama. Tapi aku memilih menyakitimu.
Karena itu satu-satunya cara menyelamatkanmu. Alia berdiri pula. Tangannya mengepal. Hatinya berkecamuk. Aku tidak butuh perlindungan dari pria pengecut yang lebih memilih kabur daripada melawan. Raka menunduk. Tak membantah. Aku datang bukan untuk memaafkanmu. Aku datang untuk menagih kebenaran. Tokyo. Malam yang sama. Setelah percakapan yang menguras emosi itu, Alia keluar dari kamar penginapan dengan langkah berat. Di lorong sepi, udara terasa dingin menusuk kulit. Tapi ada sesuatu yang lebih dingin. Perasaan aneh seperti sedang diawasi. Ia menoleh cepat. Lorong kosong. Tapi suara samar langkah sepatu tadi tidak bohong. Di dalam kamar, Raka terduduk. Wajahnya tertutup tangan. Ia tak sadar bahwa sebuah kamera kecil tersembunyi di sudut plafon. Menyala dengan lampu merah kecil nyaris tak terlihat. Di tempat lain, seseorang sedang menyaksikan mereka dari layar laptop. Dia datang. Suara lelaki itu berat. Dengan logat Indonesia yang kasar. Wanita itu tahu semuanya. Keesokan harinya, Alia dan Raka bertemu kembali. Kali ini di kafe kecil di daerah Asakusa. Suasana lebih tenang. Tapi mereka tahu waktunya tak banyak. Aku ingin kamu bicara pada polisi. Rak, kita harus bersihkan semua ini. Kamu tidak bisa terus hidup dalam bayangan. Alia, kalau aku buka semuanya, orang-orang yang selama ini mengancam aku akan datang ke kamu juga. Aku tidak takut. Aku hanya ingin hidup dengan kebenaran. Bukan kebohongan. Raka menatap Alia dalam-dalam. Ia hampir berkata sesuatu. Ketika suara denting pintu kafe terbuka. Mereka menoleh. Dan mendapati seorang pria berpakaian rapi. Mengenakan kacamata hitam. Berdiri menatap mereka. Wajahnya asing. Tapi aura dinginnya membuat Alia langsung merinding. Pria itu melangkah mendekat. Lalu menaruh sebuah amplop coklat di atas meja mereka. Untuk kalian berdua, katanya pelan dalam bahasa Indonesia. Jangan berpikir bisa lari terlalu jauh. Sebelum mereka sempat membuka amplop itu, pria itu sudah keluar dari kafe dan menghilang di keramaian jalan. Raka membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, foto-foto Alia di bandara, di hotel, bahkan saat menangis di makam Raka. Salinan akta kematian Raka dengan coretan tinta merah. Palsu. Edan secari kertas kecil bertuliskan. Kalau kamu buka mulut, maka dialah yang akan kamu kuburkan selanjutnya. Alia gemetar. Raka memejamkan mata, menggertakkan gigi. Sudah cukup, gumam Raka. Aku akan akhiri ini semua. Tapi kita harus pergi dulu dari Tokyo malam ini. Aku tahu tempat yang aman. Kita kumpulkan semua bukti, dan kita buka semuanya. Dari Indonesia. Alia menatapnya. Aku ikut. Sementara itu, di Jakarta, seorang pria tua duduk di balik meja mewah. Di tangannya ada foto Alia dan Raka dari kamera pengintai. Ia menatapnya dengan dingin, lalu menekan tombol intercom. Siapkan satu tim ke Tokyo. Pastikan mereka tak pernah sampai ke bandara. Setelah mendarat di Jakarta dengan identitas palsu, Alia dan Raka merasa sedikit lega. Namun, ketegangan masih membayangi setiap langkah mereka. Mereka harus segera menghubungi wartawan terpercaya dan pihak berwenang untuk mengungkap skandal yang selama ini menjerat Raka. Di sebuah kafe kecil yang remang, Alia menerima pesan dari seseorang bernama Maya, kontak rahasia yang membantu mereka selama ini. Alia, kamu yakin bisa percaya sama Raka? Aku dengar ada yang gak beres. Bunyi pesan itu. Alia terdiam. Raka duduk di sebelahnya, menatap ponselnya dengan tatapan tak terbaca. Tiba-tiba, suara telepon dari nomor yang tak dikenal masuk. Jika kalian ingin selamat, lepaskan semua bukti dan jangan ganggu kami lagi. Salah satu orang terdekat mereka ternyata berkhianat dan telah membocorkan rencana pelarian mereka ke pihak yang mengincar Raka. Di malam yang sama, rumah kontrakan mereka didatangi orang tak dikenal. Alia dan Raka harus segera lari, meninggalkan barang bukti penting. Dalam pelarian, Alia mulai meragukan Raka. Apakah benar dia bisa dipercaya? Di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, Alia dan Raka bersembunyi.
Napas mereka masih tersengal usai pelarian dari pengejar. Semua bukti kejahatan di tangan mereka. Dokumen, foto, rekaman suara, semuanya siap dibuka ke publik. Namun, di balik itu semua, Alia masih menyimpan perasaan yang campur aduk. Raka telah memilih berbohong dan menghilang selama setahun, meninggalkannya dalam kesedihan. Aku ingin jujur. Alia, semua ini aku lakukan demi melindungi kamu dan keluarga kita, kata Raka dengan suara lirih. Alia menatapnya lama. Air mata mengalir. Aku butuh waktu, Raka. Tapi aku percaya kita harus akhiri ini bersama. Keesokan harinya, konferensi pers digelar. Dengan bantuan wartawan dan aparat, Alia dan Raka membeberkan semuanya. Skandal korupsi, pengkhianatan, dan ancaman yang mereka terima. Publik terkejut, dan pihak berwenang langsung bergerak menindak para pelaku. Akhirnya, Alia dan Raka bisa menarik napas lega. Meski perjalanan mereka penuh luka, kini ada harapan untuk memulai hidup baru bersama. Cerita berakhir dengan pesan. Kebenaran memang menyakitkan, tapi hanya dengan keberanian menghadapi kegelapan kita bisa menemukan cahaya.